Ma ba'd jamaah salat subuh. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Taman orang-orang soleh. Taman surganya orang soleh di dunia. Iya. Karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang kelima di sini dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan yaitu wajahmu berseri-seri. Maka di sini jamaah sekalian terkandung faedah penting. Yang pertama, bahwa Nabi alaihissalam diberi oleh Allah azza wa jalla jawami'ul kalim, itu kalimat yang singkat tapi isinya luas, dan juga uslub yang sangat bagus di dalam hadisnya, yaitu menyampaikan yang umum, baru setelah itu yang khusus. Yang umum di sini adalah kita dilarang meremehkan kebaikan sedikit pun. Mengapa ya kawan? Karena kita tidak tahu mana amalan yang mendatangkan rahmat Allah azza wa jalla pada kita dan menyebabkan kita masuk surga. Bukankah Nabi SAW memberitakan bahwa ada wanita pelacur Bani Israel yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Syakarallahu laha, sehingga Allah menerima amalnya, wa ghafaraha, dan Allah mengampuninya, dan wa adkhalahal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Iya, begitu pula Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah engkau dari api neraka walaupun kau berinfak separuh dari satu biji kurma. Ya, ini yang separuh dimakan, separuhnya diberikan kepada anaknya misalnya, atau istrinya, atau uminya, barangkali. Iya, karena dia tidak memiliki kurma kecuali satu. Apalagi kalau dia sedekah kurma satu piring, separuh aja bisa menyebabkan dia dijauhkan dari api neraka. Separuh dari satu biji. Nah, di situ jelas sekali ya jamaah, bahwasanya kita dilarang meremehkan kebaikan sedikit pun. Lakukanlah, begitu maksudnya. Jangan diremehkan itu, yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Nabi SAW, oh ya sebentar, ada satu kaidah, jika syariat menyuruh yang ma'ruf, berarti melarang dari lawannya. Kalau syariat menyuruh kita jangan meremehkan yang baik,
walaupun sedikit. Berarti kita jangan meremehkan kemungkaran, walaupun kita remehkan. Sebab kita tidak tahu. Kemarin saya baca di kitab ini ya, Mukhtasar Kitab Az-Zuhud karya Imam Abdullah bin Mubarak. Di akhir pernyataan beliau dibawakan keterangan ada 4 sahabat. Ada Hudzaifah, ada Ibnu Mas'ud dan yang lain. Keempatnya itu mengatakan bahwasanya nanti akan datang ada orang diberi kitab catatan amal saleh. Tapi di situ juga ada kedzaliman yang dia lakukan. Senantiasa itu dia bayar itu kedzaliman yang pernah dia lakukan di dunia sampai menghabiskan semua amalnya. Semua amal. Sehingga dia bangkrut. Dan masih ada lagi Assalamualaikum yang dia zalimi dan dia belum bayar dengan pahala amal solehnya, sehingga orang yang dizalimi itu menyerahkan dosa-dosanya kepada orang zalim itu. Di situ ya kawan. Kadang manusia meremehkan perbuatan dosa, apalagi kalau sembunyi-sembunyi. Bukankah nanti akan ditanyakan itu oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia pada hari hisab. Begitu pula kedzaliman. Kedzaliman offline maupun online. Apa contohnya kedzaliman online itu ya? Misalnya menyakiti satu suku. Wah, kira suku A misalnya. Apa suku A itu ngene dan ngene. Ente berhadapan sama satu suku itu pada hari kiamat. Hati-hati kita ya kan nulis ya di medsos. Sebaiknya kita nulis yang baik-baik saja, walaupun la ilaha illallah, jangan diremehkan itu. Ada orang nulis la ilaha illallah di medsos, dibaca orang banyak, 1000 orang baca, maka 1000 orang itu baca la ilaha illallah, dapat pahala dia. Tapi kalau dia bilang suku ini titik-titik, maunya dia maki-maki dah pokoknya. Wah sudah, berapa jumlahnya suku itu? Banyak. Suku Jawa misalnya, wah kayak pirang juta orang Jawa ya. Makanya gimana cara tobatnya itu? Menyakiti orang itu, doakan dia semoga diampuni oleh Allah. Jadi gimana doanya? Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang pernah aku sakiti, baik dia masih hidup atau sudah mati. Ya kan lupa sudah kedzaliman yang dilakukan saking banyaknya. Gitu ya. Nasallallahu alaihi. Iya, baik tulisan maupun lisan atau dengan tangan atau mendolimi yang lainnya. Begitu. Dan yang terbaik adalah banyak bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh di sini yang kadang manusia meremehkan, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria ketika bertemu dengan manusia, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, kalau wanita dengan suaminya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan sahibnya, ya senyum. Baik, itu manfaatnya apa? Inas, yaitu jinak. Sebab kalau orang nggak pernah senyum ya, akhi,
Ditanya dulu kenapa dia nggak senyum ya kawan? Karena ada sebagian orang nggak bisa senyum ya kawan. Karena sakit ini loh, Bell's palsy. Urat syarafnya yang di muka ini mencetat sehingga nggak bisa senyum, sehingga melotot terus ketemu orang. Waduh, tanya dulu kenapa ya antum nggak bisa senyum? Oh iya, aduh sakit apa namanya, syaraf di wajahnya itu mingsli. Kenapa? Karena kena AC. Hati-hati loh AC itu ya kan, AC di mobil itu loh. Oh langsung kena muka begini selama berjam-jam. Nah itu salah satu penyebabnya. Dan harus segera dibawa ke dokter spesialis agar dikasih obat dan insya Allah segera sembuh itu. Tapi kalau nggak segera diobati, nggak dibawa ke dokter, nggak minum obat, maka mukanya merah terus itu, merah terus. Ya. Atau kalau matanya ini di sekitar matanya ini nggak bisa ketip, wah mendelit terus itu. Nah itu ya. Atau ada orang nggak senyum karena memang dia nggak ngerti bahwa ramah itu penting. Iya, iya, senyum itu berpahala ya. Bukankah para penjahat itu jarang senyum, merampok, yang nyiksa wong, ya, mana ada senyumnya? Atau manipulatif? Oh ngeri dah. Itu kemarin ada yang menyiksa wanita selama 3 tahun. Zaman sekarang ini ngeri-ngeri loh, kejahatan ya. Dan sudah ditangkap dia, alhamdulillah ya, sudah ditangkap dia. Itu ya. Maka ini peringatan buat wanita ya. Jangan gampang dirayu, kemudian pacaran, nikah boh, ya. Dan nikah sebaiknya nikah yang syar'i, apa? Resmi. Sebab kalau cuma nikah siri, kita nggak tahu bagaimana laki-laki itu berubah pada ini. Kalau sudah menikah terus siri, kemudian apa ini, hamil wanita itu, terus ditinggal pergi, nggak ada surat wala syai. Ketika anak itu lahir ya apa coba? Ditanya sama rumah sakit, mana ini surat nikahnya? Kan mau dibikin itu akte pengantar, nggak bisa. Maka nikah aja ke KUA murah ya. Gratis katanya. Ada waktu tertentu gratis kata. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya, jangan pacaran. Nikah aja. Kemudian jamaah sekalian barakallahu, juga dengan senyum itu jabr khatir. Itu apa namanya? Orang yang lagi sumpek itu bisa langsung sembuh itu. Melihat ada orang gembira itu, senyum. Itu orang yang sedih dan sumpek itu langsung lenyap sudah sedihnya dia. Dan terjadi ta'aluf bainal mu'minin. Saling mengasihi, saling persatuan di antara kaum muslimin. Ya. Jadi kita jangan meremehkan ramah dengan orang. Kemudian hadis berikutnya yang ke-6, kata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawm tatlu'u fi syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah tu'in ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwah tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Tafaq alaih. Hadis yang di bawahnya itu sama, yakni redaksi yang mirip, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz Muslim bagaimana? Dari Aisyah
radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insan min bani adam ala 60 wa 300 mifsal faman kabbara Allah wa hamida Allah wa halala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa azala hajaran an tariqin nas aw shawkah aw 'azman an tariqin nas aw amara bima'ruf aw naha 'an munkar عدد 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زهزه نفسه عن النار. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari Muslim, setiap ruas tulang manusia wajib disedekahkan, wajib dibayarkan sedekah setiap hari. Begitu matahari terbit. Di sini menunjukkan ya ikhwani, langsung aja kita sebutkan ya. Faedah penting. Itu wujub syukur ala kulli ni'mah. Itu isyarat. Wajibnya kita bersyukur atas seluruh nikmat. Nah, kalau terus tulang yang sehat aja, Nabi merintahkan kita untuk bersyukur dengan bayar sedekah. Maksudnya sedekah di sini bukan hanya fulus ya. Yang lainnya nanti akan dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula semua nikmat, semua nikmat. Washkuruli kata Allah, wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepada aku, jangan kalian kufur nikmat. Kemudian jamaah sekalian, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sedekah itu apa? Yaitu kau adil di antara dua orang. Ini umum ya kawan. Baik itu terhadap istri-istrinya atau terhadap anak-anaknya, dua orang atau lebih, atau terhadap orang yang berperkara, dua orang yang sedang berselisih, maka dia memutuskan dengan adil. Pokoknya adil ya. Tidak mendolimi, memberi kepada anak-anaknya semuanya. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah mempersaksikan bahwa dia telah memberi kepada salah satu anaknya. Maka Nabi tanya, apakah kamu memberi itu juga kepada semua anakmu? Enggak ya Rasulullah, ini aja yang saya kasih. Jangan kau jadikan aku sebagai saksi atas ketidakadilan. Jadi kalau memberi sesuatu, beri kepada semuanya. Kan enggak boleh seseorang dia bilang saya berwasiat semua hartaku untuk si bungsu. Enggak boleh ya. Karena warisan itu sudah Allah yang bagi. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris untuk masalah harta ya. La wasiat ahli waris. Tidak boleh beri wasiat harta kepada ahli waris. Maksudnya mengkhususkan sebagian ahli waris dengan harta warisan. Tapi kalau beri nasihat, wasiat berupa nasihat tentang takwa, ini enggak apa-apa. Tapi kalau masalah harta, itu sudah Allah yang ngatur. Iya. Gitu ya, serahkan sama ahlinya udah. Ahli ilmu faraid. Jangan sampai kita orang hidup dalam keadaan tidak adil terhadap anak-anak. Begitu pula setelah mati juga mendolimi anak-anaknya. Karena dia berwasiat bahwa semua hartanya untuk si bungsu. Nah ini kan tidak boleh ya. Dolim itu. Jangan dilaksanakan wasiat yang dolim. Kemudian wata'in rajul fi dabbati tahmilu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Kau membantu seorang mengangkat barangnya. Atau apa saja membantu seorang yang memiliki kendaraan terus membantunya mengangkat sesuatu di kendaraannya. Itu sedekah. Gitu ya. Atau misalnya ada orang ya ikhwan, dompetnya jatuh. Dompet. Hati-hati antum meletakkan dompet ya ikhwan. Di gamis itu loh. Sebelah kanan gini. Nah. Terus pas turun dari mobil jatuh. Orang yang tahu itu harus memberitahu itu dompetmu jatuh. Itu ya jemaah.
Ya, itu dapat pahala itu. Pokoknya kita membantu orang itu termasuk sedekah. Kemudian kalimat yang baik itu sedekah. Allahu Akbar. Kalimat yang baik ini umum ya. Termasuk di dalamnya bacaan sholat dari takbir sampai salam, dzikir setelah salam, kemudian dzikir pagi sore, kemudian tilawatul Quran, doa, ya, apalagi istighfar, taubat. Pokoknya kalimat yang baik. Yang baik menurut syariat ya, menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu semua adalah sedekah, dapat pahala. Kemudian setiap langkah yang dilangkahkan kaki manusia itu, muslim itu ke masjid untuk sholat, maka itu sedekah. Setiap langkah. Jadi satu langkahnya diangkat 1 derajat oleh Allah, satu langkah berikutnya diampuni 1 dosa. Satu langkah itu. Kalau 100, ya hitunglah. Berarti 50 diangkat derajatnya 50 di sisi Allah, dan 50 diampuni dosanya 50. Bagaimana kalau naik kendaraan ya kawan? Ya sama lah. Cuman para ulama beda pandangan. Ya ini dapat pahala, iya. Tapi apakah lebih besar salah satunya? Nah ini khilaf. Para ulama ada yang mengatakan bahwa jalan kaki lebih besar pahalanya daripada naik kendaraan. Kenapa? Li'annahu wal asl. Karena jalan kaki itu asal usulnya. Sedangkan naik kendaraan itu cabangnya. Ya, dan juga masyaqqah, berat. Lo ada lo sahabat itu tinggalnya di pinggiran kota Madinah, tidak pernah salah. Bahkan dia maksudnya tidak pernah salah. Jadi tidak pernah ketinggalan sholat rakaat pertama. Padahal jaraknya kurang lebih 6 kilo dari Masjid Nabawi. Jalan kaki. Itu ya coba. Boleh nggak naik kendaraan? Boleh. Apakah dapat? Dapat. Mana dalilnya? Nabi SAW naik keledai ke Kuba, Masjid Kuba. Ya, hari Sabtu. Kadang-kadang naik keledai, kadang jalan kaki. Begitu ya jemaah. Kenapa dapat pahala? Karena itu adalah sarana menuju tujuan yang baik. Wa al-wasail tulhaqu bil ghayat. Gitu kata ulama. Ya ini sarana itu digabungkan dengan tujuan. Jadi dapat pahala. Sebagaimana seorang kalau melakukan syirik kecil itu dosa. Karena itu sarana menuju syirik besar. Bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Begitu pula semua sarana untuk mencapai tujuan yang baik itu semuanya berpahala. Seperti sekarang kita lagi menuntut ilmu ini, dapat pahala ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan satu jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Taib. Kemudian utumidul adhan at-tariq sedekah, dan kau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu sedekah. Kemudian di bawahnya dibawakan sesungguhnya manusia, semua manusia diciptakan dari Bani Adam itu ada 360 ruas tulang. Jelas ini min alamati nubuwati atau ayati. Termasuk ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan bahwa beliau seorang nabi dan utusan Allah. Mana mungkin Nabi tahu tentang jumlah ruas tulang? Di zaman beliau mana ada fakultas kedokteran ya? Anatomi Quran, anatomi tubuh manusia.
Nabi memberitahu di sini. Ini berarti dari Allah ini yang menciptakan manusia. Bahwa manusia itu memiliki berapa? 360 ruas tulang. Ruas tulang itu ada yang gede, ada yang panjang, ada yang pendek. Iya kan? Tidak mungkin bisa memberitahu dengan tepat kecuali ini wahyu dari Allah yang menciptakan manusia. Ini salah satu mukjizat. Kemudian faman kabbarallaha, barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu sedekah. Wa hamidallaha, dan memuji Allah, alhamdulillah, innal hamdalillah, Allahumma lakal hamd walillahil hamd wa bihamdih. Ya, itu semua adalah memuji Allah, menyanjung Allah. Itu berpahala itu. Oh, besar itu. Jangan diremehkan itu. Kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sekali itu memenuhi timbangan amal soleh pada hari kiamat. Apalagi banyak. Alhamdulillah. Ya kawan, ada sebuah zikir ya, memuji Allah. Ini kalau diucapkan lebih besar pahalanya daripada seorang berzikir sehari semalam. Itu Nabi yang bilang. Yaitu mengucapkan alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fil ardi was sama', walhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama', walhamdulillahi adada ma ahsa kitabah, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabah, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Luar biasa itu ya kan. Apa artinya ya kan? Segala puji bagi Allah, adada ma khalaq. Yani kalimat alhamdulillah yang aku ucapkan ini sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Banyak sekali. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah makhluk itu. Kemudian walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Segala puji bagi Allah sepenuh apa yang Allah ciptakan. Alhamdulillahi adada ma fil ardi was sama'. Segala puji bagi Allah sebanyak apa saja yang ada di bumi dan langit. Walhamdulillahi mil'a ma fil ardi was sama'. Segala puji bagi Allah sepenuh apa yang ada di bumi dan langit. Walhamdulillahi adada ma ahsa kitab. Segala puji bagi Allah yang sebanyak jumlah yang tercatat di kitabnya Lauhul Mahfuz. Walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitab. Segala puji bagi Allah sepenuh apa yang dicatat di kitab Lauhul Mahfuz. Walhamdulillahi adada kulli syai'. Segala puji bagi Allah sebanyak jumlah segala sesuatu. Walhamdulillah mil'a kulli syai'. Dan segala puji bagi Allah sepenuh segala sesuatu. Subhanallah juga seperti itu. Ada itu di buku antum. Apa doanya itu, mungkin zikir itu, ya. Ya kalau nggak ada ya nanti tak kirim ke antum ya. Nanti bagikan ke kawan-kawan nanti ya Pak Sulis. Insya Allah, ingatkan kita orang. Kemudian wahallallah, dan mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Kemudian Allah, dan mensucikan Allah, itu mengucapkan subhanallah. Astaghfirullah, dan mengucapkan astaghfirullah. Itu semua berpahala itu. Sedekah itu. Kemudian menyingkirkan gangguan batu dari jalan manusia. Ada batu mengganggu ya kawan, karena itu kena sepeda motornya orang nanti jelongop nanti orang itu, ya. Maka singkirkan itu batu. Jangan meletakkan batu gede di tengah jalan.
atau yang mempersempit jalan. Jalan itu milik umum, jangan diganggu dengan batu. Kemudian atau duri, atau yang semisalnya seperti paku, atau apa saja yang tajam itu yang ada di jalan, pinggirkan itu, amankan. Kemudian tulang apa ya, tulang sapi, tulang apa ya, nah, jelas itu gede akhir tulang itu ya, maka pinggirkan itu atau letakkan di tempat sampah. Allahu Akbar. Inilah Islam, ikhwan. Jadi ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Islam itu mengajarkan terorisme. Mana ada mengajarkan terorisme? Ya, jangankan bom, duri lo singkirkan. Jadi kalau ada orang Islam meletakkan bom di tengah jalan, itu bukan ajaran Islam. Itu orang jahat. Islam berlepas diri dari itu. Kemudian menyuruh manusia kepada semua yang ma'ruf. Dan ketahuilah ya kan, apa ma'ruf yang terbaik ya? Ma'ruf yang paling tinggi apa? Tauhid. Barakallahu fiik. Tauhid itu adalah ma'ruf yang tertinggi. A'laha qulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya majelis terbaik itu majelis ilmu tauhid. Jangan sampai ditinggal itu. Seumur hidup ya, minimal sepekan sekali kita ngaji tauhid. Ya kalau bisa 2 kali lah, atau 3 kali. Syekh bin Baz ya kan semasa hidupnya ngajar kita bertauhid sampai mati dengan syarah yang berbeda. Kadang syarahnya Fathul Majid, kadang syarahnya Taisirul Azizil Hamid, ya begitu. Dan Syekh bin Baz punya ta'liq sendiri, ta'liqat, catatan kaki yang ditulis oleh muridnya itu. Nah, itu tercetak itu berbarengan dengan kitab Fathul Majid. Ketika muridnya bilang, Syekh kita udah hatam kita orang, kita bertauhid, kita apa lagi yang mau kita kaji? Kita bertauhid lagi, syarah yang lain. Ya, hadza kitabun mubarak. Kata Syekh bin Baz, ini kitab bertauhid, ini kitab yang diberkahi oleh Allah. Allah ya kawan, kita orang pengen mati dalam keadaan bertauhid. Absyir kalau ada orang mati dalam keadaan bertauhid. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, ya, "Lau laqitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, sekiranya kamu mati dengan membawa dosa selain syirik sepenuh bumi, dan ketika kau mati itu tidak menyekutukan aku dengan apapun juga, maka aku datangkan ampunan sepenuh bumi. Masya Allah. Itu keutamaan tauhid. Saya mengajar kita bertauhid ya kawan, semenjak tahun 90-an sampai hari ini. Sampai hari ini gak pernah kita kosong dari kita bertauhid. Kita bertauhid itu syarah yang saya kaji pernah Fathul Majid, Taisirul Azizil Hamid. Kemudian sekarang syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Shalih Fauzan itu ringkas. Dulu pernah syarahnya Syekh Ibn Utsaimin, Al-Qaul Mufid. Sampai hari ini ada 2 masjid kita ngaji kitab tauhid. Ada lagi kitab tauhidnya Sahih Bukhari. Allah ya kawan, nikmatnya kita kalau menggaji tauhid itu ya. Hati kita orang tenang, kita mengenal Allah Azza wa Jalla dan haknya. Dan kita teringat untuk ikhlas dan menjauhi syirik yang besar maupun yang kecil. Iya,
Dan harapan kita kepada Allah, kita mati dalam keadaan la ilaha illallah dan dengan keyakinan tauhid. Tadi malam kita orang baca ada seorang sekolah di Yaman, pulang ada di sekitar Malang sini, itu menuduh bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah kembali kepada mazhab Asy'ari. Gini dah, ya apa orang ini? Ya, langsung saya bikin komentar. Coba kamu tanya sama Ustadz Firanda, Dr. Firanda, hafizahullah. S3-nya itu Ustadz Firanda, S2 apa S3 ya? Oh, S2. S2-nya itu tentang bantahan Syekhul Islam bin Taimiyah terhadap ahlu ta'wil dan Asy'ariyah. Pakarnya itu Ustadz Firanda itu. Loh kok tiba-tiba orang ini mengatakan bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah kembali kepada mazhab Asy'ari katanya. Saya bilang coba tanya dia, kamu diskusi sama dia. Ya, nah yang seperti ini menyesatkan umat. Ya. Hadanallah wa iyyah. Kemudian wa aunahi an munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ya, semua yang mungkar termasuk syirik dan bid'ah dan kemungkaran semuanya. Melarang dari kemungkaran. Ya, itu sebanyak 360. Maka pada hari itu dia berjalan dan telah dijauhkan, dia menjauhkan dirinya dari api neraka. Coba. Menjauhkan dirinya dari api neraka. Dan kabar gembiranya yang sebelum ini hadis yang keempat itu dengan apa? Salat. Hadis yang kedua yaitu dengan salat duha. Syekh Ibnu Utsaimin dalam catatan di sini, ini syarah ini, hadis ini menunjukkan bahwa boleh salat duha setiap hari. Ini dalil. Karena Nabi menyebut yusbih, setiap pagi wajib bagi seorang yang sehat 360 ruas tulangnya itu harus bayar sedekah. Dan dicukupi semuanya itu dengan 2 rakaat saja salat duha. Coba lihat ya kawan, salat duha ini 2 rakaat. Luar biasa pahalanya. Boleh gak 4 rakaat? Boleh lah. Ya. Boleh sampai berapa? Khilaf para ulama, ada yang bilang 8. Tapi Rasulullah pernah salat waktu duha 12 rakaat. Tapi kan ada sebab. Itu karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketiduran malam. Sehingga beliau qadha dengan 12 rakaat waktu duha. Itu ya jemaah. Di sini jelas menunjukkan bahwa manusia itu harus beramal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan jika ingin selamat dari api neraka. Makanya Allah menyatakan innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati dan seterusnya. Manusia itu rugi, yakni akan disiksa kecuali yang mengamalkan 4 itu. Illa alladziina amanu, beriman dia dengan hati mereka, kemudian beramal soleh, laksanakan perintah, menjauhi larangan, kemudian tawassaw bil haqq, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Jika dia tidak beriman, tidak beramal soleh, diazab. Kafir diazab karena dia tidak mengamalkan pengecualian yang disebutkan oleh Allah. Dan juga ini, kalau dia mengamalkan ini 360 sedekah ini, maka hari itu dia bebas dari api neraka. Laksanakanlah 2 rakaat duha, pahalanya seperti 360 sedekah.
Apalagi dibarengi dengan amal yang tadi itu, semakin banyak pahala. Satu lagi ya ikhwan ya, hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw rah a'adda Allahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw rah. Allahu akbar. Muttafaqun alaih, ini hadis Bukhari Muslim. Apa maksud daripada muttafaqun alaih? Ini Bukhari sama Muslim dengan sanad yang berbeda, tapi sama-sama mengeluarkan matan yang sama. Itu makna muttafaqun alaih. Atau dari sahabat yang sama, ini tapi di bawahnya sahabat berbeda dia gurunya, rawi-rawinya. Ketemu di sahabat, ketemu sama Nabi juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matan yang sama. Itulah yang dimaksud dengan muttafaq alaih. Berarti Bukhari Muslim sama-sama mengeluarkan matan yang sama dari sahabat yang sama, kadang seperti itu ya. Barang siapa yang pergi ke masjid ya pada pagi hari atau sore hari ya untuk sholat, maka Allah siapkan untuknya di surga hidangan, jamuan, makan, minum pagi dan sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaitu salat subuh, itu arti ghadwah. Roh, ya, roh itu artinya setelah tergelincir matahari. Itu asar, zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Atau roh di sini maksudnya adalah pergi ke masjid pokoknya untuk sholat. Berarti 5 waktu. Gitu ya jamaah. Arti roh itu artinya pergi ke masjid untuk sholat. Maka Allah siapkan hidangan, makanan dan minuman. Balasan orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Iya. Ini sampaikan pada orang-orang yang juaran ke masjid dengan berbagai macam alasan, ya, nggak mau ke masjid, sholatnya di rumah. Dia bikin musola di rumah. Padahal masjid nggak jauh dari rumahnya. Lah ya, inti sholat ke masjid. Sholat di musola rumah itu hanya untuk sholat sunnah. Sholat wajib di masjid. Pergilah ke masjid. Datanglah ke masjid. Ya. Ada sebagian orang pergi ke Gunung Semeru ya kan, 4 hari 4 malam bawa ransel 40 kilo, kuat deh. Tapi nang masjid deh sampai ngomel lo abot, males ya. Malas untuk melakukan hal yang mendapatkan pahala, dia malas. Karena gunung ini oleh pahala tak? Berapa pahalanya nang gunung? Gak ada dalilnya. Misalnya ada siapa yang pergi ke gunung setiap langkahnya sekian, tidak ada. Tapi kalau ke masjid ada. Memangnya di Gunung Semeru itu ada fulus sampai susah payah ngono, petang dino nang rono. Ada fulus di sana? Enggak ada. Bahkan kadang nyemplung di jurang. Kurang penggawean. Ya, dahulu kita orang kalau ada anak moro-moro nangkring di ngene wewungan genteng, semua orang bilang giare beti. Beti. Iya kan? Nakal nih. Lah saiki ya kan ada orang lewat di jembatan Siratul Mustaqim Gunung Raung itu katanya. Kanan kiri jurang ratusan meter itu. Iku apa lebih betian mana iku? Lek kepreset ya apa iku? Golek mau lowong ngono. Coba hobi yang lain yang manfaat gitu. Hobi baca, ini penting ya kan, hobi baca. Masa kita orang kalah be orang Jepang itu di kereta api baca.
orang Cina juga. Kita orang Islam delok HP ya. Atau turu ya. Atau kedabrus yang gak ada manfaatnya. Tukaran morong. Mbek uang tukaran ngene kereta mbek iki gontok-gontokan. Ya akhi sibukkan masing-masing dengan baca zikir dan lain sebagainya. Ya, Allah musta'an. Ya sampai sini ya kawan. Karena waktunya udah habis ini. Sudah terbit matahari. Dan sudah waktunya salat syuruk. Antum puasa hari ini ya kawan ya? Barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan semua dapat pahala, amin ya Rabb. Karena ada perbedaan ini di kalangan ahli sunnah ini tentang mengawali awal Muharram ini. Ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Yang hari Selasa hari ini tanggal 9. Yang hari Rabu berarti besok baru tanggal 9. Pokoknya kalau puasa hari ini, puasa besok sampai Jumat dapat sudah. Ketemu insyaallah. Asyura. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.